Pada zaman dahulu, hiduplah seorang tukang pengrajin kayu bersama istrinya. Pasangan tersebut sudah lama menikah, tetapi belum juga dikaruniai seorang anak. Mereka berdoa siang malam supaya harapannya untuk memiliki keturunan segera terkabul. Beberapa waktu kemudian, Tuhan benar-benar mengabulkan permohonan mereka. Sang istri pun akhirnya mengandung. Pasangan tersebut tentu saja merasa sangat gembira. Hingga pada suatu hari, sang istri yang sedang mengandung melihat kebun tetangganya yang dipenuhi dengan sayuran dan bunga-bunga yang segar. Sama seperti wanita hamil pada umumnya, tiba-tiba dirinya mengidam untuk memakan selada dari kebun tersebut. Ia kemudian mengatakan keinginannya tersebut pada sang suami. "Suamiku, di kebun itu terlihat begitu segar seladanya. Apakah kamu mau mengambilkannya untukku? Sepertinya anak ini menginginkannya," kata sang istri sambil mengelus-ngelus perut yang sudah membuncit. "Kamu tahu kan, kalau pemilik kebun itu adalah penyihir jahat. Sudahlah, makan yang lain saja, pasti akan aku belikan," jawab sang suami. "Pokoknya aku hanya mau makan selada dari kebun itu. Kalau tidak, lebih baik aku tidak usah makan sekalian," kata sang istri dengan keras kepalanya. Namun kemudian lelaki itu memutuskan untuk mengambilnya saat malam hari. Ia berharap semoga saja tidak ketahuan oleh sang penyihir. Malam hari pun tiba. Si pengrajin kayu memanjat pagar rumah milik sang penyihir. Ia mengendap-endap, mengambil selada lalu membawanya pulang ke rumah. Sang istri yang sedari tadi ingin makan pun begitu gembira melihat suaminya datang membawa selada yang begitu diinginkannya. Ia langsung memakannya saat itu juga. Celakanya, wanita itu masih merasa lapar dan ingin memakan selada dari kebun sang penyihir itu lebih banyak lagi. Daripada membuat keributan, mau tak mau, si pengrajin kayu kembali lagi ke kebun itu dan memetik selada lebih banyak lagi. Namun kali ini rencananya tidak berjalan mulus. Penyihir jahat datang memergoki laki-laki itu. "Dasar pencuri, aku pastikan kamu akan membayar semuanya. Semua yang kamu lakukan." "Tolong maafkan aku, istriku sedang mengidam selada dari kebunmu. Tolong biarkan aku pergi kali ini saja. Aku akan melakukan apapun nanti," kata lelaki itu sambil memohon kepada si penyihir. "Kamu mau melakukan apapun? Baiklah, ambil selada itu sebanyak yang kamu mau. Istrimu akan melahirkan seorang anak perempuan, dan itu akan menjadi milikku." Meskipun begitu, ia bergegas pergi dari situ untuk menyelamatkan anaknya. Ia akan memikirkannya nanti. Beberapa bulan kemudian, sang istri akhirnya melahirkan. Pasangan tersebut tentu memutuskan untuk membesarkan anaknya di sebuah menara di tengah hutan yang telah selesai dibangun oleh sang suami. Mereka memilih tempat tersebut supaya tak bisa dijangkau oleh si penyihir jahat. Menara yang dibangun tersebut dilengkapi dengan banyak sekali tangga, namun hanya ada satu ruangan, yaitu di puncak menara dan memiliki sebuah jendela. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, sang penyihir jahat memiliki bola kristal ajaib yang bisa menunjukkan apa saja, termasuk tempat persembunyian keluarga itu. Penyihir itu kemudian pergi menemui mereka.
dan memantrai mereka untuk tertidur selamanya. Setelah itu ia pergi ke puncak menara menemui bayi perempuan mungil tersebut dan memanggilnya Rapunzel. Hari demi hari Rapunzel tumbuh menjadi remaja yang cantik. Hanya saja ia terlihat kurang terawat karena si penyihir tidak tahu cara merawat anak dengan benar. Bahkan ia membiarkan rambut Rapunzel tumbuh begitu panjang tanpa pernah sekalipun memotongnya. Setiap kali gadis itu ingin keluar, penyihir jahat tersebut memberi alasan kalau dunia ini adalah tempat yang sangat kejam. Maka dari itu, ia tak diizinkan untuk keluar supaya tetap aman. Rapunzel yang kini sudah menjadi seorang gadis dewasa pun merasa sangat bosan. Dia bosan berada di menara seumur hidupnya. Sesekali ia ingin melihat dan menikmati dunia luar. Ia juga sangat merasa kesepian. Ibunya tidak setiap hari datang mengunjunginya. Ya, sang penyihir itu menyuruh Rapunzel untuk memanggilnya ibu. Seumur hidupku, aku akan selalu berada di menara ini dan tidak melakukan apapun. Kenapa aku harus berada di sini terus-terusan, Ibu? Tanya Rapunzel. Ibu sudah bilang padamu ribuan kali, dunia ini adalah tempat yang kejam. Sekarang diam dan sisirlah rambutmu itu. Jawab si penyihir itu dengan ketus. Masih tak mau menyerah, gadis itu berkata, "Benarkah dunia luar begitu kejam? Tapi aku sering mendengar orang-orang yang melewati menara ini tertawa dengan riang." Itu hanya kamuflase saja. Jangan terlalu mempercayai apa yang kamu dengar. Di luar sana, keadaan lebih buruk dan kejam. Memang lebih baik kamu tinggal di sini selamanya. Sudahlah, Bu. Aku tak akan peduli dengan apa yang Ibu katakan. Aku sangat-sangat kesepian di sini sendirian. Nanti, kalau Ibu pulang, aku akan kabur dari sini. Perkataan Rapunzel tersebut menyulut kemarahan si penyihir jahat. Ia kemudian mengucapkan mantra untuk menghilangkan semua tangga dan menutup semua pintu. Dengan begitu, Rapunzel tidak akan pernah bisa kabur. Waktu berlalu begitu cepat. Kini Rapunzel pun sudah tumbuh dewasa, menjadi seorang wanita dewasa. Rambutnya juga sudah tumbuh menjadi sangat panjang. Karena menara tersebut sudah tidak ada tangga sama sekali, si penyihir jahat akan memanggil Rapunzel dan menyuruhnya untuk menjulurkan rambut panjangnya. Rapunzel, Rapunzel, ulurkan rambut emas panjang milikmu. Ibu ingin bertemu denganmu. Ia menggunakan rambut tersebut untuk mendaki menara, lalu masuk ke dalam. Kalau ibunya tidak berkunjung, Rapunzel akan menghabiskan waktunya untuk bernyanyi. Hal itu bisa membuat perasaannya menjadi sedikit lebih baik. Hingga pada suatu hari, ada seorang pangeran yang sedang melewati hutan tersebut. Sayup-sayup ia mendengar suara nyanyian yang indah sekali. Ia pun mencari asal suara tersebut. Ia mengantarnya ke menara milik Rapunzel. Lelaki tersebut ingin bertemu dengan si pemilik suara yang indah, tapi tidak menemukan jalan untuk menuju ke atas menara. Dengan tangan hampa, ia pun akhirnya pulang. Beberapa hari kemudian, ia datang lagi. Kebetulan, penyihir jahat sedang berkunjung, sehingga akhirnya sang pangeran mengetahui bagaimana caranya untuk naik ke menara. Setelah memastikan wanita penyihir itu pergi, sang pangeran kemudian memanggil nama Rapunzel dan menyuruhnya untuk menjulurkan rambutnya. Tak lama kemudian,
rambut panjang terjulur dari jendela. Tak mau membuang banyak waktu, lelaki itu menggunakan rambut tersebut untuk membantunya menaiki menara. Sesampainya di atas, kehadirannya membuat Rapunzel terkejut dan takut. "Siapa kamu?" Tanya Rapunzel. "Kamu tidak perlu takut. Aku hanyalah seorang teman," jawab sang pangeran menerangkan. "Tapi aku tidak pernah mengenalmu," balas Rapunzel. "Sudah beberapa hari ini aku mendengar suaramu yang membuatku merasa sudah lama mengenalmu. Terlebih lagi, burung-burung juga ikut bernyanyi. Ah, itu sangatlah indah." Setelah percakapan tersebut, keduanya pun menjadi dekat. Pangeran menceritakan banyak hal di luar sana dan tak pernah diketahui oleh Rapunzel. Hal tersebut tentu saja membuat wanita itu merasa sangat gembira. Ia pun jadi tak sabar pergi ke dunia luar dan mengalaminya sendiri. Selain itu, kedatangan sang pangeran membuat dirinya tidak merasakan kesepian lagi. Lambat laun, kedekatan keduanya membuat perasaan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Mereka sama-sama jatuh cinta dan berjanji akan menikah jika sudah bisa keluar dari menara ini. Lalu, pada suatu hari, Rapunzel mengatakan kepada pangeran kalau ingin segera keluar dari menara. Lelaki tersebut tentu saja mau membantunya. Mereka mencari cara bagaimana keduanya bisa keluar bersama-sama, karena tak mungkin mengandalkan rambut milik Rapunzel. Hingga kemudian, setiap pangeran datang berkunjung, ia akan membawakan segulung kain sutra. Kain-kain tersebut nantinya diikat, lalu digunakan sebagai tali untuk turun. Namun sayang sekali, rencana tersebut ketahuan oleh penyihir jahat. Saat datang berkunjung, ia bisa merasakan ada sesuatu yang ganjil saat Rapunzel tak sengaja mengatakan kalau dirinya sudah tidak kesepian lagi. Ia kemudian berkeliling di ruangan tersebut dan menemukan tali sutra yang hendak digunakan untuk kabur. Hal tersebut tentu saja membuatnya sangat murka. Wanita penyihir itu kemudian memotong rambut panjang Rapunzel. Lalu ia mengirim gadis itu ke sebuah padang gurun dengan menggunakan mantranya. "Sekarang kamu tidak akan pernah bertemu dengan pangeranmu lagi. Hehehehehe." Suara penyihir itu menertawakan Rapunzel yang tiba-tiba langsung menghilang. Ia juga memberi pelajaran kepada sang pangeran. Karena tahu lelaki itu akan segera datang, maka ia pun menunggunya. Beberapa waktu kemudian, pangeran pun datang dan meminta Rapunzel untuk mengulurkan rambut panjangnya. Sesampainya di atas, ia terkejut karena tidak menemukan Rapunzel melainkan si penyihir jahat. "Di mana Rapunzel? Apa yang telah kamu lakukan padanya?" teriak sang pangeran. "Apapun akan kulakukan supaya kamu tidak bertemu dengannya lagi. Hehehe." Setelah berucap demikian, penyihir tersebut mendorong pangeran hingga jatuh ke bawah. Lelaki tersebut kemudian jatuh ke semak-semak dan sayang sekali, matanya terkena duri-duri tajam sehingga mengakibatkan dirinya menjadi buta. Meski dalam keadaan buta, pangeran tetap berusaha untuk menemukan Rapunzel. Selama 2 tahun dirinya mengembara ke sana kemari mencari sang pujaan hati, sembari memanggil-manggil namanya. Hingga kemudian, sampailah ia di sebuah padang gurun dan mendengar suara yang begitu indah. Dirinya yakin sekali kalau suara tersebut adalah mirip Rapunzel. Ia pun berjalan semakin mendekat menuju sumber suara. Ia yakin kalau itu suara
memang berasal dari Rapunzel. Rapunzel, apakah itu benar-benar kamu? Pangeran, akhirnya kita bisa bertemu lagi, kata wanita itu tersebut sambil menangis. Ia pun berlari menghampiri sang pangeran dan memeluknya bahagia. Rupanya, tak hanya Rapunzel saja yang menangis karena bahagia, tetapi pangeran juga. Dan ajaibnya, saat itu juga sang pangeran dapat melihat lagi. Kebahagiaannya tentu saja menjadi berkali-kali lipat. Setelah itu, sang pangeran memboyong Rapunzel ke istana. Keduanya kemudian melangsungkan pernikahan sesuai apa yang mereka impikan. Dan akhirnya, mereka hidup bahagia selama-lamanya.